Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Kasih PM dan Kasih Tabung, yang saya hormati Pak Kades beserta Pak Sekdes dan perangkat, Ketua DPD serta anggota, Ketua Bumdes serta pengurus LPMD dan LPMD ya. Kemudian para jabat struktural di Desa Panimbang dan seluruh peserta yang hadir. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan kegiatan yang terutama untuk APBD tahun 2020. Kebetulan kemarin yang di desa, yang di Kecamatan Cimanggu ini usulan yang baru tertampung itu baru satu desa, yaitu di Desa Negara Jati. Dan ini memang polanya ini melalui pokir anggota dewan, sehingga memang saya nyampaikan berulang kali, kelemahannya di Cimanggu itu satu, tidak punya anggota dewan, sehingga memang terkait dengan anggaran-anggaran yang ada di dewan ini kita tidak maksimal. Makanya saya sering ngobrol dengan teman-teman yang lain, anggota dewan itu kalau saya pikir-pikir itu hampir sama dengan PILKB. Tahu ada bedanya nggak PILKB dengan anggota dewan? Kalau PILKB itu kalau lupa jadi, tapi kalau anggota dewan biasanya kalau sudah jadi lupa. Ketika kemarin nyari suara di sini mungkin luar biasa semangatnya, tapi ketika jadi ternyata Cimanggu itu kayak ditinggal, termasuk untuk infrastruktur yang lain kayak jalan dan yang lain-lain. Jadi kadang-kadang saya memang sok ini dengan kecamatan-kecamatan yang dewannya banyak, karena rata-rata infrastrukturnya sangat dibantu. Dan informasi dari Kasih PM saat ini sedang dibuka lagi usulan, cuman jalurnya jalur PDKT ya Bu. Mungkin nanti Pak Kades kenalnya dengan Pak Dewan siapa? Dengan siapa? Nah, Ketua Dewan langsung aja kan ditembak. Dulu nanti kemarin anggota Dewan yang dapilnya sini siapa juga bisa dikomunikasikan. Artinya ya kita upayakan lah. Jadi yang lewat musrek kan sudah pasti ada yang sudah dialokasikan. Tapi yang di luar itu nanti bisa diusulkan. Kalau di sini ada sekolah yang rusak nggak? Ada yang tahu nggak sekolah di sini kondisinya? Apa bagus semua? Alhamdulillah kalau bagus semua. Yang kurang kelas SD mana? Itu baru berapa kelasnya? Udah berapa ruangannya? Udah pas 6. 6 ya pas kelas 1 sampai 6. Oh di sini ya. Kemarin kebetulan saya muter di wilayah kita, ada 4 sekolahan yang mendapat anggaran revitalisasi sekolah. Revitalisasi sekolah ini justru anggarannya langsung dari anggaran dari pusat. Kemudian kemarin ketika kita muter seperti biasa kita dokumentasikan, kemudian saya ngobrol dengan pelaksananya, kemudian koordinator yang di kabupaten. Ternyata yang di kabupaten itu ada orang TA-nya Pak Menteri, sehingga kemarin begitu kita bikin video ternyata videonya dikirimkan ke Pak Menteri, sehingga kemarin saya ngobrol minta tolong lah kalau misalkan di Cimanggu ada beberapa sekolah yang perlu diuji, nggak apa-apa dibikin video lagi, dibikin testimoni. Akhirnya kami bikin testimoni, kemudian video yang 4 desa yang dapat revit itu kita gabung. Alhamdulillah juga sama, begitu jadi
videonya sama beliau saya tak kirimkan, saya dikirimkan screenshotnya bahwa video itu sudah dikirimkan ke Pak Menteri lagi, Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak itu. Cuman memang prioritas itu memang sekolah-sekolah yang kena bencana, itu yang prioritas pertama. Kalau misalkan sini kok ada yang kena puting beliung, misalkan ambrol semua atau apa tidak ada gentengnya sampai habis, itu malah lebih paling utama. Kemudian yang kedua memang yang sama sekali rusak berat, itu memang bisa dibantu. Tapi untuk yang lain memang dasarnya adalah skala prioritas. Kalau SD negeri itu memang kita kemarin sudah sampaikan beberapa SD sudah diinput oleh Korwil. Kemudian untuk hal-hal yang lain monggo ini kita acaranya ngopi bareng aja lah, nggak usah terlalu serius. Monggo kalau dari BPD, kemudian dari Buldes, LMP maupun dari yang lain mungkin ada yang perlu disampaikan ke kami, ya silakan nanti disampaikan saja. Nggak usah pakai ribu, nggak usah pakai ini. Kita santai, kita acaranya ngopi bareng Pak Camat gitu ya. Ngopi bareng Camat Aing gitu ya. Mungkin itu, mungkin apa ada tambahan dari Pak Samsul dan Bu ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menambahkan sedikit terkait yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Camat mengenai desa yang perlu mendapatkan bantuan dari bupati yang bagus. Karena dari Kecamatan Cimanggu itu baru satu desa yang dapat Negara Jati, kemudian desa yang lain belum ada yang dapat. Informasi dari Bapeda terkait dengan yang belum mendapatkan untuk hari ini aplikasi Basel dibuka kembali Pak Sekdes Bu Bindra yang menangani hari ini dibuka kembali. Namun sebelumnya dipersilakan Pak Nadif untuk bisa berkoordinasi, konsultasi, komunikasi dengan dewan terdekat. Ya, kira-kira yang tahun sebelumnya untuk desa sini dewan Pak Nadif dapatnya dari dewan ini sebenarnya dikomunikasikan, soalnya hari ini setelah dikomunikasikan nanti Pak Sekdes sama Bu Bindra bisa membuatkan proposalnya untuk jalan desa mana yang mau diusulkan. Kemudian kalau bisa sih itu 300-nya Pak, terima semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, selamat menyambut menghormati kepala desa Palembang desa perangkatnya. Yang saya hormati tim mulai Kecamatan Cimanggu, yang saya hormati Ketua BPD bersama katanya dan Ketua BPD. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mungkin ini melihat plus ya untuk bisa Palembang. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih Pak Kades. Saya saat ini sedang mencoba untuk melakukan penelitian untuk tesis saya, yaitu dari beberapa titik desa ternyata yang diasesi oleh desa pemilik saya adalah desa Palembang, karena ternyata desa Palembang itu merupakan desa yang sudah menyandang gelar desa anti korupsi. Terima kasih Pak Kades, tepuk tangan buat Pak Kades. Lalu yang kedua, terkait dengan laporan realisasi, perlu kita pahami bersama-sama Bapak Ibu bahwa siklus keuangan pemerintah dari pusat sampai bawah, yang pertama di bawah itu di bulan Juli pemerintah desa itu sudah mulai membentuk tim penyusun RKPD, dan RKPD tersebut bagi hukumnya diinput di aplikasi keuangan desa Siskudes. Karena apa? Siskudes ini terintegrasi dengan ombudsman kita. Apabila SPD yang belum jadi itu sangat terlihat, apalagi ini desa Palembang desa korupsi ya.
kita harus dalam proses pencairan sesuai dengan arus kas. Nah, setelah APBD jadi untuk didefinitifkan, berjalan waktu selama 6 bulan pertama dibuatlah laporan realisasi bahwa Pak untuk laporan semester 1 untuk segera dibuat sesuai di peraturan bupatinya yang nomor 18 tahun 2007, bahwa di pasal sekian ada itu bahwa desa itu punya kewajiban untuk membuat laporan semester 1, laporan semester 2 nanti dituangkan pada dokumen LPPD, LKPD, IPPD. Terima kasih untuk Bang, IPPD-nya sudah terlihat dari awal tahun ya Pak ya. Alhamdulillah itu yang benar itu ada Pak Kadesnya gitu. Alhamdulillah itu sudah dulu. Nanti lapor realisasi juga dipilih serahkan ke BPD untuk dievaluasi. Dulu kan waktu masalahnya bersama BPD, ya laporannya pun dengan BPD, nggak bolak-balik ya, karena kita bukan tahu goreng ya, bukan ya, kita bolak-balik ya, seperti itu. Mungkin saya langsung aja Pak Camat, ini kita langsung berbagi tugas yang mau melakukan yang di administrasi tetap di desa. Karena waktu dari siang, saya akhiri berada di mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.